Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, mata kuliah akuntansi keuangan menengah 2, ingin mempresentasikan chapter 22, yaitu tentang accounting change and estimate error. Lalu, terima kasih kepada dosen pengampu akuntansi keuangan menengah 2 kami, yaitu Bapak Asop Profesor Dr. Sparta, SEAKMECA. Nah, di sini saya tidak sendirian. Pertama-tama, perkenalkan diri dulu. Saya Abian Arili Abdurrahman dengan NIM 2022121101. Saya Melia Reza Putri dengan NIM 202212111032. Baik, karena kami sudah memperkenalkan diri, di sini kita akan memulai mempresentasikan materi chapter 22 Accounting Change and Estimasi Error. Nah, di sini tujuan pembelajarannya yang pertama, mengidentifikasi dua jenis perubahan akuntansi, menjelaskan akuntansi untuk perubahan kebijakan akuntansi, memahami bagaimana untuk memperhitungkan perubahan akuntansi retrospektif, lalu yang keempat, memahami bagaimana untuk memperhitungkan perubahan praktis, lalu yang kelima, menjelaskan akuntansi untuk perubahan estimasi, yang keenam, menjelaskan akuntansi untuk koreksi kesalahan, yang ketujuh, mengidentifikasi motif ekonomi untuk mengubah kebijakan akuntansi. Lalu yang kedelapan, menganalisis pengaruh kesalahan. Nah, di sini perubahan akuntansi dan analisis kesalahan. Di perubahan akuntansi ini terdapat lima, yaitu perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua, perubahan estimasi akuntansi. Yang ketiga, koreksi kesalahan. Yang keempat, ringkasan. Dan yang terakhir, motivasi untuk perubahan kebijakan. Lalu di analisis kesalahan, yang pertama, pernyataan kesalahan posisi keuangan. Yang kedua, kesalahan laporan laba rugi. Yang ketiga, laporan posisi keuangan dan efek laporan laba rugi. Yang keempat, contoh yang komprehensif. Lalu yang terakhir, penyusunan laporan dengan koreksi kesalahan. Nah, di sini di perubahan akuntansi meliputi dua. Yang pertama, alternatif akuntansi. Ini dapat mengurangi banding informasi keuangan, lalu jelas berguna data dengan tren historis. Lalu jenis perubahan akuntansi ada dua, yaitu perubahan kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi akuntansi. Nah, kesalahan tersebut tidak dianggap perubahan akuntansi. Nah, di sini ada perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan dari satu diterima kebijakan akuntansi yang lain, contoh, termasuknya yaitu yang pertama rata-rata biaya LIFO. Nah, metode ini mengasumsikan bahwa barang yang terakhir dibeli adalah yang pertama dijual. Dalam kondisi inflasi, LIFO ini cenderung menghasilkan harga pokok penjualan yang lebih tinggi dan persediaan akhir yang lebih rendah dibandingkan dengan metode lainnya, karena menggunakan biaya terbaru untuk harga pokok penjualan. Lalu yang kedua adalah selesai kontrak untuk persentase of selesai. Nah, metode selesai kontrak ini adalah pengakuan pendapatan ditunda hingga seluruh kontrak selesai. Pendapatan dan biaya terkait dengan kontrak tidak diakui hingga semua pekerjaan telah diselesaikan. Lalu, presentasi of selesai, metode ini mengakui pendapatan dan biaya berdasarkan persentase penyelesaian pekerjaan pada tanggal laporan keuangan. Artinya, pendapatan dan biaya diakui secara bertahap seiring dengan kemajuan proyek tersebut. Nah, adopsi kebijakan baru dalam pengakuan dari peristiwa yang telah terjadi
Untuk pertama kalinya atau yang sebelumnya imaterial tidak perubahan akuntansi. Nah, di perubahan kebijakan akuntansi ada tiga pendekatan untuk melaporkan perubahan. Yang pertama itu saat ini, yang kedua retrospektif, yang ketiga prospektif di masa depan. Nah, IASB ini atau International Accounting Standard Board membutuhkan pengguna retrospektif pendekatan. Alasannya, pengguna kemudian dapat lebih baik dibandingkan hasil dari satu periode ke periode berikutnya. Nah, jadi maksudnya ini, di tiga pendekatan ini adalah penting sekali untuk analisis laporan keuangan ini untuk membandingkan tren-tren historis seperti periode lalu, dua periode lalu, tiga periode lalu, agar kita bisa mengetahui future analysisnya, outcome-nya itu di future apa, jadi kita bisa memprediksi apa saja yang ada di future itu dari laporan keuangan. Nah, itu juga bertujuan untuk agar kita bisa menganalisis dan membuat keputusan untuk laporan keuangan tersebut. Nah, akuntansi retrospektif perubahan pendekatan. Nah, IFRS memungkinkan perubahan kebijakan jika yang pertama, hal ini diperlukan oleh IFRS. Nah, ketika ada standar baru yang diadopsi atau ada perubahan dalam standar yang ada, perusahaan harus mengikuti kebijakan baru tersebut. Contohnya, jika International Accounting Standard Board mengeluarkan standar baru atau revisi terhadap standar yang ada, perusahaan yang mengikuti IFRS harus menerapkan perubahan tersebut. Nah, yang kedua, hasil dalam laporan keuangan memberikan informasi yang lebih handal dan relevan. Nah, dalam situasi di mana perubahan kebijakan akan meningkatkan kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, perusahaan tersebut diperbolehkan informasi yang lebih andal berarti informasi yang lebih representatif, lengkap, dan bebas dari kesalahan material. Informasi yang lebih relevan adalah informasi yang lebih berguna bagi pengguna laporan keuangan dan membuat keputusan ekonomi. Nah, di sini perusahaan pelapor perubahan harus yang pertama menyesuaikan laporan keuangan untuk setiap periode sebelum disajikan kepada dasar yang sama dengan kebijakan akuntansi yang baru. Lalu yang kedua, menyesuaikan jumlah tercatat aset dan kewajiban dari awal tahun pertama disajikan, ditambah dengan saldo awal, laba ditahan atau return earning. Nah, di sini perubahan akuntansi retrospektif yang bersifat kontrak jangka panjang. Nah, perusahaan pelapor perubahan, contohnya, ilustrasinya itu, Denson perusahaan telah menyumbang pendapatan dari kontrak konstruksi jangka panjang menggunakan biaya metode pemulihan atau zero profit. Pada tahun 2011, perusahaan berubah dengan metode persentase of selesai. Manajemen berpendapat pendekatan ini memberikan ukuran yang lebih tepat dari pendapatan yang diperoleh. Untuk tujuan pajak, perusahaan menggunakan metode pemulihan biaya dan berencana untuk terus melakukannya di masa depan. Asumsikan 40% tarif pajak yang berlaku pada perusahaan Denson Company. Nah, di sini ada gambarnya. Yang pertama ada cost recovery method dari Denson Company pada income statement parsial di for the year ended Desember 31 atau di akhir tahun pada bulan Desember tanggal 31. Nah, di sini terdapat tiga akun yaitu income before income tax yang dikenakan 40%, lalu net income. Nah, di sini ada tahun-tahunnya, terdapat tiga tahun yaitu 2009, 2010, dan 2011. Income before income tax pada tahun 2009 adalah 400.000 euro. Lalu income tax
empat yang dikenakan 40% pada tahun 2009 adalah 160.000 dari 40% dikali 400.000. Sehingga net income pada tahun 2009 adalah 240.000 euro dari income before income tax dikurang dengan income tax. Nah, income before income tax pada tahun 2010 adalah 160.000 euro. Lalu dikenakan dengan income tax 40% sebesar 64.000 euro. Lalu net income pada tahun 2010 adalah sebesar 96.000 euro dari income before income tax dikurang income tax. Income before income tax pada tahun 2011 adalah 190.000 euro. Lalu dikenakan income tax sebesar 40% sehingga hasilnya 76.000 euro. Lalu net income pada tahun 2011 adalah 114.000 euro dari income before income tax dikurang income tax. Nah, di sini ada percentage of completion method yang dengan Denson Company pada income statement parsial for the year ended Desember 31 atau akhir tahun pada bulan Desember. Nah, masih sama, nah, akunnya ada tiga dan juga tahunnya juga ada tiga. Nah, di sini income before income tax pada tahun 2009 adalah 600.000 euro. Dikenakan 40% income tax, jadi hasilnya 240.000 euro. Sehingga net income pada tahun 2009 adalah 360.000 euro dari selisih income before income tax dikurang income tax. Lalu, pada tahun 2010, income before income tax-nya sebesar 180.000 euro. Lalu dikenakan income tax sebesar 40%, lalu dapat hasil 72.000 euro. Nah, net income pada tahun 2010 adalah 108.000 dari selisih income before income tax dikurang income tax. Lalu, income before income tax pada tahun 2011 adalah 200.000 euro. Dikenakan income tax sebesar 40% sehingga hasilnya 80.000 euro. Sehingga net income-nya pada tahun 2011 adalah 120.000 euro yang dari selisih dari income before income tax dikurang income tax. Nah, di sini perubahan kebijakan akuntansi, data untuk perubahan retrospektif. Nah, di sini terdapat 4 akun yaitu prior to 2010, in 2010, total at beginning of 2011, dan juga total in 2011. Nah, di sini ada pre-tax income from dan juga difference income from. Nah, di pre-tax income from ini terdapat dua kategori, yaitu percentage of completion dan juga cost recovery. Nah, di difference in income ini ada difference, tax effect 40%, dan juga income effect net of tax. Nah, di prior to 2010, percentage of completion-nya itu adalah 600.000 euro. Lalu in 2010-nya itu 180.000 euro, sehingga total at the beginning of 2011 adalah 780.000 euro dari 600.000 euro ditambah 180.000 euro. Lalu total in 2011-nya itu adalah 200.000. Nah, di sini cost recovery method prior to 2010-nya itu 400.000, lalu in 2010-nya 160.000 euro, sehingga total at beginning of 2011-nya itu adalah 560.000 euro, yang dapatnya dari 400.000 euro ditambah 160.000 euro, sehingga total in 2011-nya itu adalah 190.000 euro. Nah, di sini ada difference in income. Nah, di difference ini, prior to 2010-nya itu adalah 200.000 euro, yang dapatnya dari 600.000 dikurang 400.000. Lalu, in 2010-nya itu, difference-nya itu 20.000 dari 180.000 dikurang 160.000. Sehingga total at the beginning-nya of 2011 adalah 220.000 euro dari 200.000 tambah 20.000 euro atau 780.000 euro dikurang dengan 560.000 euro.
Sehingga total in 2011-nya itu adalah 10.000 euro yang dapatnya dari 200.000 dikurang dengan 190.000 euro. Nah, di sini tax effect-nya prior to 2010-nya itu adalah 80.000 euro, 80.000 euro, dan in 2010-nya itu adalah 8.000. Nah, di 80.000 euronya itu dapatnya dari 200.000 dikali 40%, lalu 8.000-nya dari 20.000 dikali 40%. Sehingga total at beginning of 2011 pada tax effect adalah 88.000 euro. Sehingga total in 2011-nya itu adalah 4.000 euro. Lalu di income effect atau net of tax ini, prior to 2010-nya itu 120.000 euro, dapatnya dari 200.000 dikurang dengan 80.000, sehingga 120.000. Lalu in 2010-nya 12.000 euro, dapatnya dari 20.000 dikurang 8.000. Lalu sehingga total at beginning of 2011-nya itu adalah 132.000 euro atau 220.000 dikurang 88.000. Sehingga total in 2011-nya adalah 6.000 yang dapatnya dari 10.000 dikurang 4.000. Nah, di sini untuk jurnal awal pada tahun 2010 adalah debitnya itu konstruksi dalam proses atau construction in process sebesar 220.000. Lalu di kreditnya ada kewajiban pajak tangguhan atau deferred liability sebesar 88.000. Dan juga di kreditnya ada lagi saldo laba atau retained earnings sebesar 132.000. Debitnya 220.000, kreditnya 88.000 tambah 132.000, sehingga hasilnya menjadi 220.000. Jadi balance pada jurnal awal tahun 2010. Nah, di sini ada melaporkan perubahan kebijakan. Persyaratan pengungkapan utama adalah sebagai berikut. Yang pertama, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Yang kedua, alasan mengapa menerapkan kebijakan akuntansi baru menyediakan informasi yang dapat diandalkan dan lebih relevan. Yang ketiga, untuk periode berjalan dan setiap periode sebelum disajikan. Ke tingkat yang dapat diterapkan jumlah penyesuaian seperti setiap laporan keuangan item baris terpengaruh, lalu laba besar dan dilusian per saham. Lalu yang keempat, jumlah penyesuaian yang berkaitan dengan periode sebelumnya yang disajikan sejauh praktis. Nah, di sini ada saldo penyesuaian penghasilan. Saldo laba ditahan atau retain earning-nya itu adalah 1.360.000 euro pada awal tahun 2009. Masih yang sama, Danson Company pada retain earning statement for the year ended atau akhir tahun. Jadi ini merupakan laporan laba ditahan. Pada sebelum perubahan ini ada 3 akun dan juga 3 tahun, terdapat 3 tahun. 3 akunnya itu ada retain earning pada Januari 1, net income, dan juga retain earning pada Desember 31. Lalu tahunnya itu ada 2011, 2010, dan 2009. Nah, retain earning Januari 1 pada tahun 2011 itu adalah 1.696.000 euro. Lalu net income-nya itu adalah 114.000 euro. Sehingga retain earning pada Desember 31 adalah 1.810.000 euro dari retain earning awal ditambah dengan net income. Lalu di 2010, retain earning pada Januari 1 adalah 1.600.000 euro, net income pada tahun 2010 adalah 96.000. Lalu, retain earning pada Desember 31 menghasilkan 1.696.000 euro dari eh, dari saldo awal laba ditahan ditambah dengan net income. Lalu di 2009, retain earning Januari 1-nya itu adalah 1.360.000 euro
net income-nya sebesar 240.000 euro, sehingga retain earning pada akhir Desember 31 itu adalah 1.600.000 euro. Dari retain earning awal ditambah dengan net income. Nah, di sini retain earning Januari 1 pada tahun 2010 pada metode percentage of completion yaitu sebesar 1.720.000 euro. Retain earning Januari 1 2010 pada cost recovery method sebesar 1.600.000 euro. Sehingga kumulatif efek difference-nya itu adalah sebesar 120.000 euro dari selisih percentage of completion dan cost recovery pada retain earning tersebut. Nah, di sini masih saldo penyesuaian penghasilan. Di sini Danson Company retain earning statement for the year ended setelah perubahan. Nah, di sini retain earning Januari 1 yang dilaporkan pada tahun 2011 itu tidak ada, tetapi pada 2010 itu dilaporkan sebesar 1.600.000 euro. Lalu ditambahkan dengan adjustment for the cumulative effect on prior years of applying retrospectively the new method of accounting for construction contracts sebesar 120.000 euro di tahun 2010. Sehingga retain earning pada Januari 1 as adjusted, yaitu di 2011 itu sebesar 1.828.000 euro, dan di 2010-nya itu 1.720.000 euro. Sehingga net income-nya itu sebesar 120.000 euro di tahun 2011 dan juga 108.000 euro di 2010. Lalu di retain earning pada Desember 31-nya itu adalah 1.948.000 dari retain earning awal ditambah net income pada tahun 2011. Lalu retain earning Desember 31 pada tahun 2010 sebesar 1.828.000 dari retain earning awal yang sudah di-adjust ditambah dengan net income. Nah, di sini ada efek langsung dan tidak langsung dari perubahan. Nah, efek langsungnya itu adalah International Accounting Standard Board mengambil posisi bahwa perusahaan itu harus secara retrospektif menerapkan efek langsung dari perubahan kebijakan akuntansi. Lalu yang kedua, pengaruh tidak langsung. Nah, ini merupakan setiap perubahan saat ini atau masa depan arus kas atau cash flow dari perusahaan yang dihasilkan dari membuat perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan secara retrospektif. Nah, di sini ada ketidakpraktisan. Perusahaan tidak harus menggunakan aplikasi retrospektif jika salah satu dari kondisi berikut. Yang pertama, perusahaan tidak dapat menentukan dampak dari penerapan retrospektif. Yang kedua, aplikasi retrospektif membutuhkan asumsi tentang niat manajemen dalam periode sebelumnya. Yang ketiga, aplikasi retrospektif membutuhkan estimasi signifikan bahwa perusahaan tidak dapat berkembang. Nah, di sini kita sudah masuk perubahan estimasi akuntansi. Nah, contohnya pada estimasi akuntansi itu ada 8. Yang pertama itu kredit macet, yang kedua persediaan usang, yang ketiga umur manfaat dan nilai residu aset atau residual value. Nah, yang keempat ini ada masa manfaat dengan biaya yang ditangguhkan. Yang kelima itu kewajiban untuk biaya garansi dan pajak penghasilan. Yang keenam, cadangan mineral dipulihkan. Yang ketujuh, perubahan metode penyusutan atau metode depreciation. Lalu yang kedelapan, nilai wajar aset keuangan atau wajib keuangan. Jadi ini fair value. Nah, di sini pelaporan calon, perubahan estimasi akuntansi dilaporkan prospektif, memperhitungkan perubahan dalam perkiraan periode perubahan di periode perubahan. Nah, ini jika perubahan memengaruhi periode saja. Lalu yang kedua, periode perubahan dan periode yang akan mendatang jika perubahan mempengaruhi kedua. Lalu, International Accounting Standard Board views that atau melihat perubahan estimasi sebagai koreksi
berulang normal dan penyesuaian dan melarang perlakuan retrospektif. Nah, di sini ada pengungkapan. Jadi perusahaan itu harus mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan dalam estimasi akuntansi yang memiliki efek pada periode saat ini atau diharapkan memiliki efek pada periode yang akan mendatang. Lalu, perusahaan tidak, yang kedua, perusahaan tidak perlu mengungkapkan perubahan estimasi akuntansi yang dibuat sebagai bagian dari operasi normal, seperti tunjangan utang buruk atau persediaan utang, kecuali perubahan tersebut bersifat material. Jadi kalau yang tidak bersifat material itu tidak dianggap sebagai operasi. Nah, di sini ada koreksi kesalahan. Jadi yang pertama ini perubahan dari kebijakan akuntansi yang tidak umum ditentukan untuk kebijakan akuntansi yang dapat diterima. Lalu yang kedua kesalahan matematika. Yang ketiga perubahan estimasi yang terjadi karena perusahaan tidak mempersiapkan perkiraan itikat yang baik. Yang keempat kegagalan bertambah atau menunda biaya-biaya tertentu atau pendapatan. Yang kelima penyalahgunaan fakta. Dan yang keenam, klasifikasi yang salah dari biaya sebagai beban, bukan aset, dan sebaliknya. Jadi ini merupakan jenis-jenis kesalahan akuntansi yang ada di perusahaan. Nah, semua kesalahan material itu harus diperbaiki dan juga merekam koreksi kesalahan dari periode sebelumnya sebagai penyesuaian saldo awal laba ditahan atau return earning pada periode berjalan. Lalu koreksi tersebut disebut sebelum periode penyesuaian. Untuk laporan komparatif, perusahaan harus menyajikan kembali laporan sebelum terkena untuk mengoreksi kesalahan. Nah, di sini ada gambar dari ilustrasi laporan laba rugi Selektro untuk 2011 dengan dan tanpa kesalahan. Nah, di Selektro Company pada income statement-nya for the year ended Desember 31, 2011, di sini income before depreciation expense atau penyusutan yang tidak ada errornya itu sebesar 100.000 pound sterling. Lalu yang ada errornya itu 100.000 pound sterling. Nah, di depreciation expense yang tidak ada errornya itu adalah 20.000 pound sterling, lalu yang error itu 0. Nah, di sini income before income tax-nya sebesar 80.000 pound sterling dari 100.000 kurang 20.000. Nah, yang errornya ini masih tetap sama, yaitu 100.000 pound sterling. Nah, di sini di current-nya itu ada 32.000 pound sterling di yang tidak error, dan deferred-nya itu 0, lalu sehingga 32.000 di tidak ada error. Nah, di sini di current yang with error-nya ini, current-nya itu sebesar 32.000 dan juga deferred-nya sebesar 8.000 sehingga ada 40.000 with error. Sehingga net income without error-nya itu adalah 48.000 pound sterling dari 80.000 dikurang 32.000 pound sterling. Dan juga net income pada error ini sebesar 60.000 pound sterling dari 100.000 pound sterling dikurang 40.000 pound sterling. Nah, di sini ada ilustrasi untuk menampilkan jurnal entry yang Selektro harus dibuat dan itu membuat untuk merekam beban penyusutan atau depreciation dan pajak penghasilan atau income tax. Nah, di sini entries company should have made yang harus dibuat kalau tanpa error. Di sini depreciation expense-nya sebesar 20.000, akumulasi depresiasinya sebesar akumulasi depreciation pada buildingnya itu sebesar 20.000 di kredit. Lalu di debitnya income tax expense sebesar 32.000, di kreditnya income tax payable sebesar 32.000. Nah, di sini entry companies did make ini yang udah buat pada error. Di sini tidak ada entry untuk depresiasi, tetapi pada pajak penghasilannya ada, yaitu debitnya itu income tax expense sebesar 40.000 pound sterling, kreditnya deferred tax liability sebesar 8.000 pound sterling,
dan kreditnya lagi income tax payable sebesar 32.000 pound sterling. Nah, di sini untuk memperbaiki masuknya tahun 2012, saldo labanya itu sebesar 12.000 di debit, dan juga di debitnya lagi ada kewajiban pajak tangguhan sebesar 8.000 juga di debit, dan juga dan di kreditnya akumulasi penyusutan pada buildings atau accumulated depreciation building sebesar 20.000 di kredit. Sehingga debitnya 12.000 tambah 8.000 20.000, debitnya 20.000. Nah, ini udah direkam untuk mengoreksi saldo. Nah, di sini ada ilustrasi lagi single period pernyataan. Asumsikan bahwa selektor perusahaan memiliki saldo awal laba ditahan atau return earning pada tanggal 1 Januari 2012 dari $350.000. Perusahaan ini melaporkan laba bersih atau net income sebesar $400.000 pada tahun 2012. Nah, di sini Selectro Company pada retained earnings statement atau statement laba ditahan for the year ended Desember 31 pada tahun 2012. Nah, retained earning Januari 1 yang dilaporkan itu sebesar $350.000 nih yang ada di soal. Lalu correction of an error depresiasi atau penyusutan sebesar 20.000 pound sterling yang ada di sini. Lalu di last applicable income tax reduction sebesar 8.000 pound sterling. Yap, dari sini kewajiban pajak tangguhan deferred atau deferred tax liability. Jadi sehingga karena ini 20.000 dikurang 8.000 pound sterling jadinya 12.000 pound sterling. Nah, di sini retain earning Januari 1 as adjusted sebesar 338.000 pound sterling. Dari 350.000 pound sterling dikurang 12.000 pound sterling. Nah, di sini di soal juga ditambahin net income sebesar 400.000. Jadinya retain earning pada Desember 31 sebesar 738.000 pound sterling. Dari 338.000 ditambah 400.000 atau retain earning awal yang sudah di-adjust ditambah dengan net income. Nah, di sini lampor koreksi kesalahan pada laporan komparatif. Jadi perusahaan itu harus yang pertama melakukan penyesuaian untuk memperbaiki jumlah untuk semua akun yang terkena dilaporkan dalam laporan untuk semua periode dilaporkan. Lalu yang kedua, menyajikan kembali data ke dasar yang benar untuk setiap tahun disajikan. Yang ketiga, menunjukkan catch up penyesuaian sebagai penyesuaian periode sebelumnya untuk laba ditahan untuk periode awal itu dilaporkan. Nah, di sini ada motivasi untuk perubahan metode akuntansi. Jadi, mengapa perusahaan dapat memilih metode akuntansi tertentu? Nah, beberapa alasannya itu adalah yang pertama biaya politik, yang kedua struktur modal, yang ketiga pembayaran bonus, yang keempat laba halus. Nah, di sini analisis kesalahan. Jadi perusahaan itu harus menjawab tiga pertanyaan. Yang pertama itu, apa jenis kesalahan yang terlibat? Yang kedua, entry apa yang diperlukan untuk mengoreksi kesalahan? Yang ketiga, setelah penemuan kesalahan, bagaimana laporan keuangan itu harus disajikan kembali lagi? Nah, perusahaan memerlukan kesalahan sebagai sebelum periode penyesuaian dan melaporkannya dalam tahun berjalan sebagai penyesuaian saldo awal saldo laba. Jadi agar bisa disesuaikan yang ada kesalahan tersebut. Nah, di sini pernyataan kesalahan posisi keuangan. Nah, pernyataan kesalahan posisi keuangan hanya mempengaruhi penyajian aset, kewajiban atau akun ekuitas. Jadi asset, liability, and equity. Jadi yang pertama ini errornya tahun berjalan, mereklasifikasi item ke posisi yang tepat. Lalu yang kedua, sebelum error tahun, menyajikan kembali laporan posisi keuangan tahun sebelumnya untuk tujuan perbandingan. Nah, di sini neraca dan laba kesalahan pernyataan. Jadi kesalahan menyeimbangkan.
Ini udah sering terjadi karena pada neracanya itu tidak balance. Jadi akan diimbangi atau dikoreksi lebih dari 2 periode jika perusahaan telah ditutup buku. Nah, karena udah telah ditutup buku, muncullah jika kesalahan sudah diimbangi, tidak ada journal entry yang diperlukan. Jika kesalahan belum diimbangi, membuat entry untuk menyesuaikan keseimbangan hadir laba ditahan atau retain earning. Jadi itu untuk tujuan perbandingan, penyajian kembali diperlukan, bahkan jika entry jurnal mengoreksi tidak diperlukan. Nah, di sini masih yang sama, kesalahan menyimbangkan, tetapi kalau perusahaannya itu belum ditutup bukunya. Kalau ini kan yang sudah ditutup, kalau yang ini yang belum. Nah, di sini jika kesalahan sudah diimbangi, membuat entry untuk memperbaiki kesalahan pada periode saat ini untuk menyesuaikan eh, saldo awal saldo laba. Jadi harus diperlukan untuk membuat entry kalau ada kesalahan agar bisa menyesuaikan saldo awal saldo laba saat ini. Lalu, jika kesalahan belum diimbangi, membuat entry untuk menyesuaikan saldo awal saldo laba. Nah, di sini ada kesalahan non-counterbalancing. Jadi ini maksudnya tidak diimbangi pada periode akuntansi berikutnya. Perusahaan harus membuat koreksi journal entry bahkan jika mereka telah menutup bukunya. Di sini saya akan membahas tentang PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi, perubahan estimasi, akuntansi, dan kesalahan. Di dalam next slide, di dalam itu ada agendanya, yaitu tentang latar belakang. Latar belakang itu tentang pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK yang merupakan pedoman standar dalam penyusunan laporan keuangan di Indonesia. Lalu ada kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan kesalahan. Next slide. Dan penerapan tidak praktis. Latar belakangnya itu tujuannya itu untuk menentukan kriteria dalam pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi, di mana pelaporan akuntansi dan pengungkapan atas perubahan kebijakan, perubahan estimasi, dan koreksi kesalahan. Tujuan pernyataan ini itu untuk menentukan kriteria untuk pemilihan dan perubahan kebijakan akuntansi bersama dengan perlakuan akuntansi yang tadi dan memaparkan perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, koreksi kesalahan. Pernyataan ini bermakna untuk meningkatkan relevansi dan kejelasan laporan keuangan entitas, daya banding laporan keuangan tersebut, dan dengan laporan keuangan entitas lainnya. Di mana setelah itu meningkatkan relevansi keandalan dan daya banding laporan keuangan, pengungkapan kebijakan kecuali untuk perubahan kebijakan akuntansi diatur dalam PSAK 1 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Lalu ada ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya ini, pernyataan ini diterapkan dalam pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi dan akuntansi perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan koreksi kesalahan periode lalu. Dan itu ada di penerapan PSAK 25. Dampak pajak akibat koreksi kesalahan dan penyesuaian retrospektif, yaitu di mana artinya itu pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan. Perubahan kebijakan akuntansi ini diperlakukan dan diungkapkan sesuai dengan PSAK 4 yang berisi tentang akuntansi pajak penghasilan. Slide. Sini ada konsep materialitas. Apa sih konsep materialitas? Konsep materialitas itu adalah kelalaian untuk mencampurkan kesalahan dalam mencatat kos-kos laporan keuangan material jika baik secara sendiri maupun bersama yang dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Dan di mana materialitas ini tergantung pada hubungan dan sifat dari kelalaian
kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan kondisi terkait. Dan juga terdapat kekurangan atau sifat pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu. Next slide. Masih ada materialitas, di mana materialitas ini merupakan penilaian apakah suatu kelalaian pencantuman atau kesalahan pencatatan dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dan menjadi material memerlukan pertimbangan atau risiko pemakai tersebut. Mana penilaian tersebut itu perlu mempertimbangkan bagaimana sih pemakai yang dimaksud itu diperkirakan akan terpengaruh secara rasional dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kebijakan akuntansi. Apa sih kebijakan akuntansi? Kebijakan akuntansi itu adalah prinsip dasar, konvensi, peraturan, dan praktik tertentu yang diterapkan entitas dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di mana kebijakan akuntansi ini akan mempengaruhi pengakuan, pengukuran, dan penyajian atas elemen seperti aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban pada laporan keuangan. Ini juga masih kebijakan akuntansi, di mana kebijakan akuntansi yang dipilih oleh entitas harus dapat menjelaskan yang pertama adanya pengakuan. Maksudnya ini dari pengakuan ini apa sih, kapan dan kondisi ini seperti apa diakuinya, lalu ada pengukuran, berapa banyak yang diakuinya, lalu ada penyajian, bagaimana sih disajikannya di laporan keuangan. Lalu di sini ada penetapan kebijakan akuntansi di mana terbagi menjadi dua, yaitu ada PSAK spesifik dan tidak ada PSAK spesifik. PSAK spesifik itu ketika mana suatu PSAK ini secara spesifik ini berlaku untuk suatu transaksi, peristiwa atau kondisi lain. Kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk pos tersebut menggunakan PSAK tersebut. Lalu untuk tidak ada PSAK spesifik, dalam hal ini tidak ada PSAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa atau kondisi lain, maka manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Jadi di yang nggak ada PSAK spesifiknya ini dia itu punya akuntannya ini menggunakan pertimbangan dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal atau menyajikan jujur mencerminkan substansi ekonomi netral dan pertimbangan sehat dan lengkap. Slide. Ini ada pertimbangan dalam penerapan, di mana ada sumber acuan akuntan itu dalam membuat pertimbangan dalam penerapan kebijakan, di mana urutannya itu yang pertama ada persyaratan dan panduan dalam PSAK yang berhubungan dengan masalah serupa dan terkait. Yang kedua itu ada definisi atau pengertian dari kriteria pengakuan, konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan dan beban dalam kerangka besar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK. Selain itu, akuntan itu juga menggunakan standar akuntansi tertinggi yang dikeluarkan Badan Indikator Akuntan Indonesia, literatur akuntansi, praktik akuntansi industri yang berlaku, dan sepanjang tidak bertentangan pada acuan utama. Next slide. Entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi peristiwa dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan pengelompokan pos-pos dan kebijakan akuntansi berbeda adalah hal yang tepat. Jika PSAK ini mengatur atau mengizinkan pengelompokan tersebut, maka kebijakan akuntansi ini
yang tepat ini akan dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Next slide. Di sini juga ada perubahan kebijakan akuntansi, di mana yang atas ini mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut, yaitu ada dua. Yang pertama dipersyaratkan oleh suatu PSAK, atau yang kedua ini menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang akuntansi, peristiwa atau kondisi lainnya terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Pengguna ini perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode sehingga penerapan kebijakan yang konsisten itu harus diperlukan. Right? Sedangkan yang bukan kebijakan akuntansi, bukan kebijakan akuntansi itu ada dua. Yang pertama itu ada penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya berbeda-beda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Dan yang kedua ini penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan awal penilaian aset ini sesuai dengan PSAK 16, aset tetap, atau PSAK 19, aset tidak berwujud, adalah suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang dimana ini berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSAK 19 yang dimana dibuka sesuai dengan kenyataan. Slide. Ini ada penerapan perubahan kebijakan. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi ini tergantung kepada ada dua. Yang pertama, entitas ini mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Nah, ingat, penerapan retrospektif ini suatu perubahan kebijakan akuntansi baru dan di mana koreksi pengetahuan, pengukuran, transaksi peristiwa dan kondisi lain yang dimana seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Dan penyajian kembali retrospektif ini koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan juga unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Next slide. Nah, di sini ada penerapan retrospektif, yang dimana penerapan retrospektif ini terjadi ketika perubahan kebijakan akuntansi ini diterapkan secara retrospektif, maka entitas ini akan menyesuaikan. Ada dua. Yang pertama ini ada saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh periode sajian paling awal. Yang kedua juga komparatif lainnya ditetapkan untuk setiap periode sajian seolah-olah ini kebijakan akuntansi tersebut yang diterapkan tentunya. Lalu ada keterbatasan penerapan retrospektif. Ini bisa dilihat yaitu ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi ini diterapkan secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Next slide. Ketika retrospektif tidak praktis, jika tidak praktis untuk menentukan, ini ada dampak periode spesifik mana akibat dari perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif maka entitas ini ada dua. Yang pertama, menerapkan kebijakan akuntansi baru untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal di mana penerapan
retrospektif adalah praktis bikin periode berjalan, dan yang terakhir itu membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas itu berpengaruh untuk periode. Lalu kemudian ada dampak kumulatif dari pada awal periode berjalan melakukan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode lalu, maka entitas itu menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Ini ada estimasi akuntansi. Estimasi akuntansi, definisi atau pengertian dari estimasi akuntansi itu merupakan estimasi entitas yang dapat mempengaruhi elemen-elemen dalam laporan keuangan. Di mana estimasi ini harus melibatkan pertimbangan entitas berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan dapat diandalkan. Lalu yang kedua, harus mempengaruhi elemen laporan LK yang tidak dapat diukur secara akurat, namun hanya dapat diestimasi karena ketidakpastian yang melekat pada aktivitas bisnis. Dan yang terakhir yaitu penggunaan dalam estimasi yang reasonable yang terpenting dalam penyusunan LK tanpa mengesampingkan keandalannya. Ini ada perubahan estimasi akuntansi. Mana estimasi itu melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan ada. Jadi estimasi ini mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Di mana perubahan estimasi akuntansi ini definisinya itu penyesuaian juga tercatat aset atau liabilitas atau juga pemakaian kredit aset yang berasal dari penilaian status tinggi dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Kemudian perubahan estimasi akuntansi ini harus dari koreksi kesalahan. Jadi karena perubahan estimasi akuntansi ini oleh karena itu jadi bukan dari koreksi kesalahan. Next slide, perubahan estimasi akuntansi. Perubahan estimasi akuntansi ini, entitas ini harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Di sini ada dua. Yang pertama ini, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut harus diakui menyesuaikan juga status item aset, liabilitas atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Lalu yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi. Selain perubahan penerapan di atas, diakui secara prospektif dalam laporan laba bersih pada bagian menjadi dua, yaitu periode perubahan dan periode mendatang. Di periode perubahan itu dimana jika dampak perubahan hanya pada periode itu, sedangkan di periode perubahan dan periode mendatang itu juga perubahan berdampak pada keduanya. Baik, ini ada pengungkapan perubahan estimasi. Entitas ini mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Dan jika jumlah dampak pada periode mendatang adalah tidak diperkirakan sama estimasi yang praktis, maka entitas ini perlu mengungkapkan fakta tersebut. Next slide. Ini ada kesalahan. Kesalahan itu timbul menjadi dua, di mana kesalahan itu dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan itu tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung terbagi menjadi dua, itu ada kesalahan material dan yang kedua itu tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu
penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau aktivitas tertentu. Next slide. Di sini ada kesalahan periode lalu. Mana kesalahan itu dapat timbul negatif setelah pengakuan penyajian dan penyajian atau penyebaran unsur laporan keuangan. Dan di kesalahan periode lalu ini yaitu definisi itu kelalaian mencantumkan atau kesalahan mencatat dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang adalah kesalahan menggunakan standar yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut dan secara rasional hal itu dapat diperoleh dan digunakan dalam penyusunan dan pengerjaan laporan keuangan. Jadi kayak kesalahan semacam itu termasuk dampak kesalahan perhitungan matematis, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, kecurangan, dan terakhir kecurangan. Slide masih dikoreksi kesalahan periode lalu. Mana koreksi kesalahan periode lalu ini mengoreksi kesalahan materi periode sebelumnya secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya kesalahan yang tadi sebelumnya. Ini entitas ini mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu saja di mana kesalahan terjadi atau yang kedua jika kesalahan terjadi periode lalu saja paling awal maka menyajikan kembali saldo awal aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu sajian paling awal. Next slide. Ini ada keterbatasan penyajian retrospektif. Salah di periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Jadi kayak ketika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik yang pertama ada dampak spesifik periode kesalahan yang dimana yang kita menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali retrospektif adalah praktis mungkin periode berjalan. Lalu yang kedua ada dampak kumulatif pada awal periode berjalan dari kesalahan pada semua periode lalu yang dimana entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengkoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis paling awal. Lalu next slide ada pengungkapan koreksi kesalahan. Kesalahan periode lalu, lalu ada jumlah koreksi untuk setiap priorisasi yang hanya praktis terbagi menjadi dua, itu ada yang dimana untuk setiap item laporan keuangan ini yang terpengaruh dengan LPS dasar dan yang jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. Jumlah koreksi pada awal priorisasi yang paling awal dan jika penyajian retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu keadaan yang membuat keberadaan kondisi dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan dilakukan. Jadi laporan keuangan periode berikut ini tidak perlu mengulang keuangan periode berikutnya yang tidak perlu mengulang. Lalu selanjutnya tidak praktis. Mana tidak praktis itu penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis yang mana ketika yang kita tidak dapat menerapkannya setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara prospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan jika terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama adanya dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Yang kedua penerapan retrospektif atau penyajian
asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut, atau terakhir penerapan perspektif atau menjadi kembali perspektif menemukan implikasi signifikan atas jumlah dan mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi yang disediakan di atas keadaan yang ada pada tanggal di mana jumlah tersebut diakui, diukur, atau diungkapkan dan akan tersedia ketika laporan keuangan periode lalu disahkan untuk diterbitkan dan informasi diterbitkan dari informasi. Next slide. Demikian dari hasil presentasi dari kelompok kami, kelompok 8. Maaf bila terdapat kesalahan dan penjelasan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.